Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 10. Gunung bisa berjalan. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya Allah. Surat An-Naml ayat 8. Kalau kita yang awam ini bila membaca ayat di atas, pasti menyangka ayat di atas sangat tidak logis. Masa gunung dapat berjalan? Eits, hati-hati dengan ucapan Anda. Menurut sumber yang dapat dipercaya, yaitu dari buku Tafakkur di Galaksi Luhur karangan Dedi Suwardi, buku Lentera Hati, dan buku Mukjizat Al-Quran karangan M. Quraish Shihab, dan di beberapa buku Islam lainnya menyatakan bahwa gunung tersebut memang berjalan, dan fakta tersebut memang bisa dibuktikan berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh sarjana-sarjana ahli ilmu bumi bahwa gunung itu memang bergerak. Ini didasarkan pada gunung yang memang berada di atas kerak bumi, dan penting untuk diketahui bahwa kerak bumi itu terus bergerak yang memicu bergesernya posisi gunung. Kalau dipikir-pikir, bagaimana Nabi Muhammad bisa mengetahui hal itu atau gunung bergerak? Padahal Nabi Muhammad adalah orang awam yang tidak mengerti tentang gunung. Fakta ini semakin membuktikan kepada kita bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad, melainkan kitab yang berasal dari Tuhan semesta alam. Sebelas, matahari yang berjalan. Pada mulanya ahli-ahli ilmu perbintangan menetapkan bahwa matahari itu tetap atau tidak berjalan, dan hanya bumilah yang berjalan di sekeliling matahari. Senada dengan hal tersebut, orang awam juga mengira bahwa matahari hanya berdiam di tempatnya sambil dikelilingi oleh bumi. Tetapi kemudian terungkap bahwa matahari itu sendiri juga berjalan dan berputar pada porosnya. Al-Quran menegaskan dalam surat Yasin ayat 38, dan matahari berjalan di tempat beredar. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Bagi orang yang tidak beriman terhadap Al-Quran, pendapat Al-Quran tersebut mereka akan bantah. Kebenaran memerlukan bukti. Anda pasti setuju, bukan? Berdasarkan ilmu astronomi yang diungkap oleh Wahbah Az-Zuhaili, dikatakan bahwa matahari berotasi pada porosnya dan sekaligus mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Di zaman Galileo Galilei bersama dengan beberapa astronom, Galileo telah mengamati bintik-bintik gelap matahari yang disebut bintik matahari dan dipahami sebagai bagian penting dari siklus matahari. Ia menemukan bintik-bintik gelap ini tampak bergerak, menghilang, dan kembali. Pada suatu saat ia mengamati matahari dengan teleskopnya, dan ia berkesimpulan bahwa matahari berotasi. 12. Adanya api di dalam laut. Mungkin kita berpikir hal ini termasuk perkara yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa api berada di dalam air laut? Padahal secara logika, api akan padam bila terkena air. Allah yang Maha Kuasa, baginya tidak sesuatu yang mustahil. Allah hendak menunjukkan kekuasaannya bahwa Al-Quran itu benar dan bahwa Islam itu adalah hak.
Allah berfirman, dan di dalam laut itu ada api. Surat At-Tur ayat 6. Setelah Perang Dunia Kedua, para peneliti turun dan menyelam ke dasar laut dan samudra dalam rangka mencari berbagai barang tambang. Tetapi alangkah terkejutnya mereka di dasar laut yang dalam membentang rangkaian gunung berapi di tengah-tengah seluruh samudra bumi, yang mana gunung-gunung tersebut dalam keadaan aktif dan dapat mengeluarkan magma sewaktu-waktu atau meletus. Yang menakjubkannya, bila gunung laut meletus, api atau magma yang keluar tidak akan dapat dipadamkan oleh sebanyak apapun air laut. Di dalam buku Bagaimana Seorang Muslim Berpikir, karya Harun Yahya, bahwa di bawah permukaan bumi kita ini terdapat lapisan yang mendidih atau magma dengan suhu yang amat panas. Padahal kerak bumi itu amatlah tipis, seperti tipisnya kulit apel pada buah apel. Fakta ilmiah ini semakin memperkuat bahwa memang benar di dasar bumi, atau lebih khususnya di dalam laut, terdapat api. Maka sangat tidak mungkin pernyataan yang mencengangkan ini keluar dari pendapat pribadi Nabi Muhammad. Padahal sebagaimana diketahui, laut terdekat dari tempat tinggal Nabi itu berjarak sekitar 800 kilo dari timur selatan negara Oman. Tidak mungkin Nabi jauh-jauh ke sana hanya untuk menyerang.